Kalimantan lebih dari sekadar hamparan pepohonan. Ia adalah rumah, pelindung, dan sumber kehidupan. Namun kini, ancaman datang dari berbagai arah. Deforestasi, tambang ilegal, hingga kebakaran. Bagi masyarakat Dayak, hutan adalah identitas. Saat hutan kami hilang, maka masyarakat Dayak juga akan hilang. Karena kalau terjadi eksploitasi ini membuat masyarakat berselisih karena perebutan tanah. Mengurangnya rasa kemanusiaan, kemudian gotong royong itu juga sudah mulai berangsur-angsur hilang. Saling kepercayaan juga berangsur-angsur hilang. Itu sudah kita rasakan, kita lihat, kita dengar. Di tengah situasi ini, sekelompok anak muda muncul dengan satu tujuan, memperbaiki kehancuran, menjaga warisan alam, dan memastikan masa depan yang lebih baik. Anak muda memiliki peranan yang penting di garis terdepan dalam menjaga hutan dan lingkungan yang ada di sekitar. Begitu juga anak-anak muda sebagai penggerak yang aktif untuk menyuarakan hak-hak masyarakat adat dan juga mengkampanyekan lingkungan kita agar terus lestari. Inilah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan perjalanan panjang menjaga bumi dan tanah leluhur. Setiap tahunnya, kebakaran hutan menghanguskan ribuan hektar lahan di Kalimantan. Penyebabnya beragam, mulai dari pembukaan lahan hingga kelalaian manusia. Namun di tengah kepungan api dan kerusakan lingkungan, Ranuelum hadir, bergerak dan memperbaiki. Di Kalimantan ini kebakaran hutan dan lahan masih belum ada solusi sampai saat ini. Setiap 4-5 tahun sekali selalu terjadi apabila ada bencana El Nino atau kekeringan yang sangat tinggi. Di sisi lain, memang kebakaran hutan di Kalimantan ini kalau sudah terjadi kebakaran hutan pasti susah dipadamkan. Apalagi biasanya ada tujuan tersembunyi dalam kebakaran itu, misalkan kayak pembukaan lahan untuk lahan sawit, ada yang sebagian jadi tambang dan lain-lain. Kalimantan Tengah ini adalah rumah kami, tempat di mana kami tinggal. Sebagai anak-anak muda, wajib untuk melindungi tempat tinggal kami. Dan kami percaya suatu hari nanti Kalimantan akan kembali lestari. Berlokasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, komunitas Ranuelum telah lama bergerak untuk menyelamatkan hutan Kalimantan. Mereka bukan hanya aktivis lingkungan, tetapi juga pendokumentasi sejarah dan realitas yang terjadi di sekitar mereka. Lewat film, mereka mengangkat suara masyarakat adat yang sering kali tak terdengar. Oke, kalau gitu ini udah dibuat untuk Kalimantan Indigenous Film Festival. Kemarin kan kita ada bahas tentang tema untuk tahun ini, tahun 2025. Jadi temanya adalah Preserving Indigenous Ecological Knowledge. Jadi kita melestarikan pengetahuan adat dan kita bisa buka submission buat filmmaker muda yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar juga oke, kayak tahun kemarin ya. Ranuelum diambil dari bahasa Dayak Maanyan yang artinya air kehidupan. Ranuelum dibentuk oleh sekelompok anak-anak muda yang mau belajar tentang media untuk dapat bersuara dan mengangkat isu-isu dari akar rumput sehingga dapat terdengar ke dunia luar. Jadi Ranuelum sendiri adalah inisiatif pemuda adat yang menggabungkan teknologi modern dan juga pengetahuan adat untuk melestarikan budaya, untuk melindungi hutan Kalimantan dan juga memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
Ranu Welum aktif dalam memberikan pelatihan kepada anak muda. Salah satunya penanganan kebakaran hutan. Upaya ini bukan hanya tentang memadamkan api, tapi juga membangun kesadaran agar mereka mampu melindungi hutan mereka sendiri. Biasanya kami setiap tahun melakukan suatu pelatihan untuk membawa anak-anak muda yang punya pemikiran dan punya kecintaan terhadap lingkungan. Yang pertama kami kasih edukasi mengenai tentang penggunaan alat. Alat-alat mulai dari alat mesin, alat APD, segala macamnya penggunaannya tidak salah. Habis itu untuk teknik pemadaman biasanya ada bermacam-macam. Yang kami biasa gunakan di lahan gambut itu ada teknik misalkan kayak pertama itu pemadaman, kedua itu ada pendinginan. Untuk pemadaman di bawah tanah itu biasanya kami sebut dengan pendinginan. Nah, kalau untuk di lahan gambut sendiri biasanya ada alat-alat khusus yang digunakan untuk pemadamannya. Contohnya kayak suntik gambut yang akan kita gunakan nanti. Kami mendorong anak-anak muda untuk terlibat dalam restorasi, pemulihan lahan, dan juga terlibat dalam pemulihan kebencanaan. Dan juga di dalam proses pemulihan tersebut, kami mendorong anak-anak muda untuk terlibat menjadi kunci dari permasalahan tersebut. Kami melibatkan mereka dalam rumah aman asap, melibatkan mereka juga dalam pemadam kebakaran. Karena kami percaya anak-anak muda mereka akan semakin terdorong saat mereka kami libatkan dalam berbagai kegiatan. Suasana tampak lengang mengiringi perjalanan tim Ranu Welum menuju salah satu kawasan desa adat. Sejauh mata memandang, semua tampak hijau dan asri. Menjaga hutan mengharuskan aksi nyata, dan itu yang membawa Ranu Welum ke Dusun Gunung Karasik, Desa Apar Batu, Kabupaten Barito Timur. Rumah bagi masyarakat adat Dayak Maanyan. Dusun Gunung Karasik di Barito Timur adalah salah satu komunitas kecil Dayak Maanyan. Hanya ada 39 kepala keluarga yang masih bertahan dengan cara hidup tradisional. Dusun ini jauh dari jangkauan fasilitas publik. Mereka dulu hidupnya dari bertani, berburu, mereka mencari obat dari hutan juga. Sumber pangan mereka ada di hutan, sumber gizi mereka ada di sungai atau di air juga. Kehidupan masyarakat adat di sini sangat rukun, sangat damai. Mereka juga tidak begitu sakit hati walaupun tidak punya uang. Namun seiring waktu, beberapa ancaman datang dari tambang ilegal yang merusak tanah adat mereka. Sumber air menghilang, hasil hutan berkurang, bahkan tanah yang subur kini menjadi lahan mati. Kalau wilayah adat di sini kan 3.000 meter. Ini hampir setengah dari 3.000 meter yang hilang. Kalau hutan lindungnya tidak tahu, hanya KLHK dan kehutanan yang tahu. Kondisi alam hancur dan masyarakatnya pun hancur. Tidak ada lagi kata-kata sehat, tidak ada lagi kata-kata sejahtera, tidak ada lagi kata-kata aman, nyaman, rukun, dan damai, itu tidak ada lagi. Jika pembabatan hutan, pengerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan kriminalisasi ini masih berlanjut, tidak ada yang peduli. Kondisi ini kan kondisi puncak Bahalang. Ini wilayah adat Dusun Gunung Karasik ini 3.000 meter.
Jadi di sini dulu hutannya sangat luar biasa, pepohonan-pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan hewan maupun burung ini di tempat mereka berburu, tempat mereka mencari sayur-sayur hutan yang ada di alam sini. Tapi 2 tahun yang lalu ini beralih fungsi hingga menjadi tambang batu bara yang membuat masyarakat adat Dusun Gunung Karasik kaget karena memutuskan jalan penghubung antara Dusun Gunung Karasik dengan Desa Apar Batu. Inilah membuat masyarakat adat Dusun Gunung Karasik sangat kecewa karena jalan penghubung dan gunung ini adalah sumber air yang utama sampai ke Kalimantan Selatan. Sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Dampak dari kegiatan tambang ini, kemudian air terjun yang ada di seputaran ini juga hilang. Itulah yang membuat masyarakat adat Dusun Gunung Karasik kecewa, kemudian mereka tidak pernah tahu sebelumnya ada tambang. Halo Ibu Bapak, selamat pagi. Selamat Panalu. Bisa kami duduk ya? Di tengah keprihatinan ini, Ranu Welum hadir berupaya membantu permasalahan yang terjadi. Pendampingan yang kami lakukan selama bersama dengan masyarakat, yang pertama itu mendokumentasikan setiap cerita-cerita dari masyarakat adat, baik itu isu lingkungan, baik itu kearifan lokal, dan ini akan kami simpan dalam dokumentasi kami. Kami sering juga mengadakan sosialisasi untuk masyarakat bagaimana cara mereka kembali kayak gitu, semangat untuk melindungi hutan, menjaga hutan, dan kami pun belajar dari masyarakat adat itu sendiri. Ya, ini kami berempat mau tinggal di sini beberapa hari untuk mengikuti kegiatan masyarakat yang ada di sini. Seperti semoga semuanya bisa menerima kami dengan baik ya di tempat ini. Cara yang efektif untuk melakukan sosialisasi itu dengan pendekatan budaya yang pastinya kita terjun langsung ke lapangan dan juga bercerita, berdiskusi bersama-sama dengan mereka. Kita mengenal kehidupan mereka sehingga kita pun tahu sasaran apa yang harus kita lakukan di sana. Bersama dengan masyarakat adat Dayak Maanyan, di tanah gersang ini, Ranu Welum melakukan aksi nyata, mereboisasi lahan bekas tambang dengan bibit pohon lokal agar hutan kembali pulih, sungai mengalir deras, dan kehidupan dapat terus berjalan. Inon apa ina kami promisi Andri toloh Allah hang rekenan nina Dusun Gunung Karasik kina ari. Kami Andrawiyiti ngono nanam pohon-pohon kawan ulit Dusun Gunung Karasik Desa Apar Batu. Biasa ni amon lato masyarakat adat iro takam iwara ma kawan ganan-ganan sahina ro kami promisi ngono nanam pohon nina. Nah kita promisi dengan alam sekitar di sini. Jadi kita bercita-cita semoga dia tidak diganggu lagi seperti yang sudah-sudah tanaman kita. Jadi bisa kita wariskan, kita perkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya agar mereka mengenal apa fungsi hutan, apa fungsi pohon, apa fungsi lingkungan. Hutan menghadirkan kisah leluhur dan mengajarkan kebijaksanaan. Kali ini, tim Ranu Welum menyusuri hutan bersama warga adat Dayak Maanyan. Mereka akan belajar dan menemukan pengetahuan baru di hutan. Apa, Bu? Ketemu pohon obat ini. Ini salah satu obat tradisional yang dulu musim Covid
kita kasih untuk masyarakat adat Dusun Gunung Karasik untuk pencegahan dan pengobatan COVID. Ini kita ambil pucuknya 3 batang seperti ini, kita rebus, kemudian habis kita rebus, ini tunggu sampai hangat, baru diminum. Apa namanya, Bu? Rawen sungkai. Rawen sungkai. Iya, pucuk sungkai kalau bahasa ini sungkai. Kalau bahasa Indonesia saya enggak tahu. Ini salah satu daun obat yang paling berguna. Dan pohonnya juga multifungsi untuk bikin bahan bangunan rumah, dinding, atap, semuanya. Untuk bikin lemari, meja, kalau dia sudah besar ini. Ini tumbuhan yang namanya lalangut. Biasanya kalau kita haus, merasa lelah, ada buah ini kita ambil. Ini salah satu tumbuhan pengobati penyakit langka, HIV. Ini rutin dimakan buahnya yang masak. Saat berada di masyarakat, terutama di masyarakat adat, kami selalu berdiri menjadi bagian dari mereka. Kami merasakan, berusaha juga untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka. Dari situ kami berangkat bahwa permasalahan-permasalahan itu semakin besar. Dan yang sering kami lakukan adalah dialog antar generasi, karena anak-anak muda mempunyai inspirasi dan orang tua mempunyai kisah. Ini yang kami angkat dan kami percaya ini bisa untuk merestorasi hal-hal yang sudah punah. Posisi masyarakat adat sendiri sebenarnya menjadi suatu hal yang krusial di dalam perjuangan mereka melawan setiap korporasi, dan juga mereka mengambil posisi terdepan sebenarnya untuk berjuang bersama-sama. Dan di situ juga kami mengambil bagian bersama dengan masyarakat adat. Kami sebagai anak-anak muda yang kembali ke akar itu mau berjuang bersama-sama. Kalau menurut saya mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa yang tergabung dengan Ranuelum karena mereka sangat peduli dengan lingkungan, dengan alam yang rusak, dengan kemanusiaan juga. Kemudian untuk memberdayakan, membantu dalam perekonomian masyarakat, kemudian dalam pangan masyarakat juga mereka ada ikut andil dalam mendukung perjuangan kita untuk menuju masyarakat itu merasa aman, nyaman, sejahtera. Namun walaupun belum tercapai, tetapi sudah berusaha lah. Hari ini kegiatan kita bersama dengan anak-anak muda melakukan penanaman pohon bersama. Sekitar 13 anak muda bergabung di dalam kegiatan ini. Kami melakukan kegiatan penanaman pohon ini di area bekas lahan kebakar di tahun 2023. Berhektar-hektar luas tanah di tempat ini mengalami kebakaran pada tahun 2023. 2 bulan lamanya pemadam kebakaran, bahkan kami sebagai relawan pun ikut memadamkan. Biasanya kita menanam di area di sini sekitar 100-200 pohon, tetapi hari ini karena lahan terendam banjir, kita hanya membawa beberapa puluh bibit saja untuk ditanami di pinggir-pinggir lahan yang masih tinggi seperti itu tanahnya. Jadi untuk sekarang tidak memungkinkan untuk menanam banyak, tapi apa yang kita bisa lakukan sekarang seperti itu. Anak-anak muda mereka semakin tertarik kami lihat belakangan ini karena semakin banyak hal-hal yang
saat menanam pohon mereka hal-hal kecil yang belum mereka ketahui semakin kami berikan edukasi. Jadi saat di lapangan kita bukan hanya menanam pohon, tapi kita mencoba memberikan dorongan-dorongan dan edukasi sedikit demi sedikit bagaimana tentang gambut dan bagaimana tentang ekosistem yang ada di Kalimantan. Jadi kami setiap tanggal 9 Agustus selalu melakukan Kalimantan Indigenous Film Festival, di mana kami mendukung karya-karya pemuda adat dari berbagai suku untuk menyuarakan, bahkan untuk mendokumentasikan kearifan lokal mereka seperti itu. Dan ini adalah senjata yang ampuh untuk anak-anak muda dapat berbicara. Dan ini adalah platform yang sangat bagus juga supaya orang-orang dapat mengerti dan dapat melihat secara langsung kehidupan masyarakat itu sendiri. Kami ingin menyampaikan ke seluruh dunia bahwa masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat saat ini tidak baik-baik saja. Kami berharap masyarakat dapat terbuka matanya, bukan hanya sekedar wilayah mereka saja yang berjuang selama ini, tetapi ada wilayah-wilayah lain pun yang sama berjuangnya seperti itu. Kami berharap mereka tetap semangat dalam berjuang melewati setiap permasalahan-permasalahan yang ada di desanya. Perjuangan menjaga hutan bukanlah tugas yang mudah, tetapi harapan tetap ada selama masih ada mereka yang peduli. Ranu Welum dan masyarakat adat Dayak Maanyan menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hanya tentang melestarikan lingkungan, tetapi juga mempertahankan identitas, budaya, dan masa depan generasi mendatang. Mak takam ketuluh, masyarakat adat Dayak Maanyan Lawangan, Hanggumi nan Sarunai. Ayu takam isa indri, ayu takam petetege tangan, takam nyaga nyalinung, takam jari pagar, jari benteng, tanek ranu dukuh alakah jumpun hakit takam isanaan, isa haut natanan daya datu nini takam, daya leluhur takam, takam harus nyaga mamae hampan tatap na ana sambung na tukui, ma anak umpu ma keturunan takam. Yang tersisa sekarang itu yang harus kita perjuangkan, tapi kita juga bisa merebut kembali apa yang telah rusak, apa yang telah hilang dari masyarakat itu sendiri.